Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana ila siratin mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ghafurur rahim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama senantiasa kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmah yang selalu diberikan kepada kita, dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, surat yang ke-100 daripada surat-surat Al-Quran, suratul Adiyat, yaitu surah Al-Adiyat. Makiyatun, diturunkan di Mekah, wa ayatuha 11, dan ayat-ayatnya itu berjumlah 11 ayat. Berkaitan dengan surat Al-Adiyat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis yang berbunyi, man qara'aha u'tiya minal ajri bi'adadi man bata bil Muzdalifah wa syahida jam'a. Sabda beliau, barang siapa yang membaca surat Al-Adiyat ini, artinya walaupun satu kali, kada tertentu waktunya, pokoknya dia pernah membaca surat Al-Adiyat, maka diberikan dia daripada pahala sebilangan orang yang bermalam dan menyaksikan di Muzdalifah. Allah berikan dia pahala sebanyak orang-orang yang bermalam atau mabit di Muzdalifah. Wa syahida jumu'ah, dan yang menyaksikan atau mengikuti salat Jumat. Jadi seapa bilangan manusia yang salat Jumat, maka orang yang membaca surat Al-Adiyat ini mendapat pahala sebanyak itu. Para muhibbin rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Terjemahnya, demi yang berlari kencang dengan terengah-engah. Demi yang berlari kencang dengan terengah-engah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan yang berlari kencang. Tidak disebutkan dengan jelas apa siapa yang berlari kencang itu. Namun para ahli tafsir ada yang mengatakan yang dimaksud itu adalah unta yang mengangkut berbagai macam benda, bahkan mengangkut manusia dari perjalanan haji Makkah ke Mina, Mina ke Mekah, Mekah ke Arafah, dan seterusnya.
Ada lagi ulama tafsir yang menjelaskan bahwa yang dimaksud Allah dengan yang berlari kencang itu adalah kuda. Kuda yang dipakai untuk perang fisabilillah. Fal muriyati qadha, dan yang memercikkan mata api. Kuku-kukunya itu binatang tadi dengan sangat cepatnya dia berlari di atas bebatuan sehingga memercikkan mata api. Fal mughirati subha, yang menyerang tiba-tiba di waktu subuh, di waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu-debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu ia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan kelompok-kelompok. Nah, itu tarjamah ayat 1-5 daripada surat Al-Adiyat, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang berlari kencang tadi. Para muhibbin rahimakumullah, apa tujuan dan rahasia yang bisa kita ambil daripada ayat-ayat tadi? Dan apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan yang demikian tadi? Para ulama tafsir banyak mengungkapkan apa yang terkandung di dalam ayat 1-5 tadi. Kita ambil salah satunya adalah bahwa kuda atau unta termasuk binatang yang patuh dan taat kepada tuannya. Walaupun dia susah payah, tapi kalau disuruh untuk berlari, maka dia akan berlari. Nah, itu unta atau kuda tadi. Walaupun dia datang dari perjalanan yang jauh, tapi kalau disuruh oleh tuannya untuk mengangkut barang ke tempat yang lain, maka unta pun siap mengangkut barang bawaan ke tempat yang lain. Padahal binatang-binatang itu sudah datang dari perjalanan yang sangat jauh. Nah, artinya bahwa seekor binatang itu sangat patuh kepada pemiliknya. Kenapa? Karena binatang itu mengetahui bahwa pemiliknya itulah yang selama ini menjaganya. Pemilik itulah yang selama ini memberi makannya. Pemilik itulah yang selama ini merawatnya, sehingga dia sangat tunduk dan patuh kepada pemiliknya tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dibandingkan dengan manusia yang diciptakan Allah sedemikian indah, yang diciptakan Allah, manusia ini bersangatan sempurna, yang diberikan Allah berbagai macam nikmat dan fasilitas yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang manusia ini malas melakukan perintah Allah. Kadang-kadang manusia ini suka melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pemberian Allah, pemeliharaan Allah tak terhingga kepada manusia. Sapi, unta, kuda, itu mereka cukup guring di luar, makan rumput, karena bisa bermacam-macam. Artinya yang dituntutnya oleh binatang ini kada banyak. Begitu dia diberi makan, sudah taatnya luar biasa kepada yang memberi makan itu. Nah, sedangkan kita manusia kadang-kadang diantaranya ada yang bersifat
Tidak seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal apa yang kita perlukan, berbagai macam nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satu di antara maksud dan tujuan yang terkandung daripada ayat-ayat tersebut. Itulah yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah berfirman, sungguh kami isi, kami penuhi neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka itu jin manusia mempunyai hati, tetapi mereka tidak paham dengan hati itu. Mereka kada bisa memungsikan bagaimana Allah memberikan hati kepada mereka. Mereka diberi mata, tapi mereka tidak bisa melihat dengan mata itu tanda-tanda yang menunjukkan keesaan dan kebesaran Allah. Mereka punya telinga, tapi mereka tidak mendengar dengan telinga itu suara-suara, bunyi-bunyian yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nah, sapi, unta patuh kepada pemiliknya, tapi kadang-kadang manusia ingkar dan tidak taat kepada Allah yang menciptakannya, maka manusia itu lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah bersumpah untuk apa? Untuk menjelaskan yang berikut ini. Innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu ingkar kepada Tuhannya. Artinya manusia itu jikalau tidak diberi hidayah, manusia jikalau tidak diberi petunjuk oleh Allah, manusia seadanya, niscaya dia menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan ingkar itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, annal kanud huwal kafur, orang yang kafir dengan nikmat Allah. Contoh orang yang kafir dengan nikmat Allah adalah alladzi yamna'u rifdah wa ya'kulu wahdah wa yadribu 'abdah. Orang yang mencegah daripada kawannya, artinya hendak nyaman surangan, hendak nikmat saurangan. Orang kada tahu urusannya, yang penting seorang makan. Nah, itu adalah tabiat manusia andai kata dia tidak diberi hidayah oleh Allah. Wa ya'kulu wahdah, dan dia makan sendiri, dan dia kejam kepada bawahannya, dan dia kejam kepada pembantunya. Nah, itu merupakan tabiatnya manusia. Jadi andai kata manusia ini kadang mengaji, kadang menuntut ilmu, kadang diberi Allah petunjuk, ya macam itulah keadaannya manusia. Kejam, hendak menang saurangan, makan seorang, kada tahu orang. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia atas yang demikian itu perbuatannya menyaksikan. Padahal manusia tadi tahu bahwa dia itu kejam. Dia sendiri menyaksikan bahwa dia adalah zalim. Wa innahu ala dzalika lasyahid.
Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan bahwasanya manusia itu sungguh bersangatan mencintai harta benda. Nah, itulah tabiat daripada seorang manusia. Mencintai harta benda itu merupakan sesuatu yang dicela di dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbul mal wasyarab yumbitanin nifaq fil qalbi. Cinta kepada harta, cinta kepada kemuliaan, maka itu menumbuhkan sifat nifak, sifat kemunafikan dalam hati seseorang. Para muhibbin rahimakumullah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu bersangatan mencintai harta. Nah, dimaksud harta itu duit harta, perumahan harta, kendaraan harta, barang dagangan harta, itu harta. Nah, pakaian harta, kendaraan harta. Nah, mencintai yang demikian itu pada dasarnya adalah sesuatu yang dicela oleh agama. Nah, seseorang itu dibolehkan mencintai harta selama harta itu mempunyai fawaid diniyah, faidah keagamaan. Artinya kita mencintai harta benda, kita mencintai duit, itu kada dimarahi Allah, kita kada dicela agama, asalkan harta-harta itu mempunyai faidah yang sifatnya agama. Nah, para ulama menjelaskan ada 4 hal. Apabila 4 hal ini ada pada harta kita, maka kita tidak mengapa mencintai harta itu. Tapi bila 4 hal ini tidak ada pada harta kita, maka kita sangat dicela bila mencintainya. Duit umpamanya, apabila duit itu ada salah satu di antara 4 faidahnya, kita mencintai duit, tidak dibenci oleh agama, tidak dilarang oleh agama. Kendaraan, bila kendaraan itu ada salah satu di antara 4 hal ini, maka mencintai kendaraan itu tidak dilarang, tidak dibenci dalam agama kita. Nah, yang pertama, ayyunfiqahu li nafsih, bahwa harta itu untuk nafkah dirinya, untuk nafkah dirinya. Kok ada bisa duit 10.000, sayang banget duitnya aku, kenapa saya makan tengah hari gini. Nah, itu ada bapak, ada untuk menafkahi dirinya. Nafkah untuk diri itu imma fi ibadatin, ada kalanya pada ibadah. Contoh ibadah kal haji wal jihad, seperti haji dan jihad. Orang berhaji perlu duit, orang jihad perlu duit. Lalu inya menabung, nah, sehari tabung, sayang lawan duitnya. Kenapa? Saya naik haji. Nah, sedang dibuat berperang fisabilillah. Nah, mencintai duit untuk itu tidak dibenci, tidak dilarang oleh agama. Kenapa? Karena duit ini adalah dia nafkahkan untuk dirinya buat beribadah. Atau piwasilatil ibadah, atau duit itu dia nafkahkan untuk dirinya dalam perantara ibadah. Kalimat am seperti makanan, wal libas pakaian, wal maskan tempat tinggal, wan nikah dan pasangan. Anak makan itu perlu harta, perlu duit.
pakaian perlu duit, tempat tinggal perlu duit, mencari pasangan hidup perlu duit. Nah, bila duit itu untuk hal-hal tersebut tadi kita sayangi, kita cintai, kada bertentangan dengan agama. Nah, itu yang pertama, bahwa harta itu kita dibolehkan mencintai apabila untuk nafkah ibadah atau perantara ibadah buat dirinya. Yang kedua, ayyasrifahu ilan nas, itu harta untuk dia gunakan kepada manusia. Nah, aku sayang dengan hartaku, aku sayang dengan duit ini. Karena apa? Karena untuk memberikan kepada orang lain, nah, untuk memberikan kepada manusia. Ini kayaknya aku tanggal sekian nah hendak memberi orang, disayang lawan duit nih, disayangi karena sagan diberi akan orang kena hari anu tanggal anu. Nah, menyayangi itu kada dilarang, dibenci oleh agama. Ayyasrifahu ilan nas. Ada 4 hal yang dimaksud dengan menggunakan harta kepada manusia itu. Pertama, sedekah. Itu sudah jelas. Harta tuh ku sayangi, kabunku tuh ku sayangi benar. Kenapa? Karena ku sedekahkan buah-buahnya umpamanya. Nah, itu. Yang kedua, termasuk ini adalah muru'ah, kehormatan. Seperti apa kehormatan itu yang dimaksud? Seperti memberikan harta kepada orang-orang kaya. Kita kadang-kadang diberi orang kaya ada ini, diberi orang kaya ada tapih, diberi orang kaya ada baras. Lalu kita ini sedang menjaga kehormatan kita. Kita dapat buah, kita atari si kaya tadi. Itulah yang sedekah ngarannya, karena ini sugih pada kita orangnya. Lain sana, ini ngarannya muru'ah. Nah, itu perbuatan yang mulia dalam agama. Aku sayang lawan pohon tiwadak nih, nah, karena saya akan memberi busko umpamanya. Nah, ada apa-apaan itu? Itu muru'ah. Yang ketiga, wikayatul airid, menjaga kehormatan pribadi. Di kampung ini umpamanya, bila kita kada bisa memberi orang, bila kita seorangan aja, padahal orang pemalar, ada orang sumbangan lalui, ada orang minta apa nang dudi, padahal orang pemalaran itu di kampung. Nah, supaya aku jangan dikatakan orang pemalar lalu diberi nah, itu menjaga kehormatan diri, itu perbuatan yang mulia, perbuatan yang mulia. Nah, kalau harta yang digunakan untuk itu kita cintai, itu perbuatan yang tidak dilarang. Yang keempat, ujratul khadim, upah pembantu. Nah, kita mengupah orang yang mengganii kita, upah orang yang membantu kita. Ini ngarannya menggunakan kepada manusia juga. Nah, kalau kita ada mempunyai harta, kita sayangi harta itu. Kenapa? Karena hasilnya sedang menggaji pembantu. Nah, menyayangi harta itu kada dilarang, kada dibenci oleh agama. Yang ketiga, ayyasrifahu ila ma huwa umum. Harta itu dia gunakan kepada yang umum, kabina il masjid, membangun masjid, wa madrasah dan seumpamanya. Aku sayang lawan ini nah, harta nih. Kenapa sayang harta ini? Karena hasilnya kini aku ulahkan ke masjid, hasilnya aku sumbangkan ke pesantren, ke madrasah. Nah, mencintai harta itu kada apa-apa, kada termasuk di dalam celaan-celaan Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa cinta harta itu adalah kada baik, kada termasuk di situ. Yang keempat, mayudzakirullah ta'ala, yang mengingatkan kita kepada Allah. Kita ini ada berisi harta, bila kita pandang kita ingat lawan Allah. Nah, kalau kita sayang lawan harta itu kada apa-apa.
kita bisa umpamanya kendaraan yang bagus, tapi bila kita berbuat kita ingat lawan Tuhan, oh ini nikmat Tuhan, sayang lawan kendaraan ini karena mengingatkan kita kepada Allah. Nah, mencintai harta karena harta ini sering membuat kita ingat kepada Allah, itu kada jadi masalah. Nah, apakah harta kita yang baik-baik kita sayangi? Kenapa? Karena aku bila mencapai ini aku ingat lawan Tuhan, oh ini nikmat Tuhan yang luar biasa bagi aku umpamanya. Nah, itu dibolehkan. Nah, jadi 4 hal itulah yang membuat harta ini patut untuk dicintai. Kalau tidak ada 4 hal ini pada harta, kita cinta kepada harta, membahayakan kehidupan kita, membahayakan akhirat kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Manusia yang ingkar tadi, manusia yang cinta kepada harta tadi, apakah dia tidak tahu bila mana dia dibangkit di dalam kuburnya? Wa husila ma fis sudur, dan dinampakkan segala isi hatinya. Di hari kiamat tidak ada satu isi hati pun yang terlindung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbahum bihim yawma idil khabir, sesungguhnya Tuhan mereka dengan mereka pada hari itu mengkhabarkan apa yang ada, apa yang pernah kita lakukan, atau apa yang pernah tersirat di dalam hati kita. Nah, itulah 11 ayat daripada surat Al-Adiyat tadi. Nah, selanjutnya yang ke 101 suratul Qari'ah Makiyatun. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم وبارك عليه